Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dan salam patunggilan. Puji syukur kita masih diberkati oleh Tuhan, bisa beribadah, walaupun masih beribadah di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih ibadah di keluarga kita secara online. Ini kita lakukan dalam rangka untuk mendukung upaya pemerintah yang bertujuan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada pagi hari ini kita lakukan dengan penuh sukacita dan syukur bersama keluarga kita masing-masing. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Suweknyo THD. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini kita buka dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat pertama, dan Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdiri. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Saudara, marilah kita mengawali ibadah kita mengambil saat teduh. Sumber pertolongan kita dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Marilah kita berdoa pada awal ibadah kita saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari penuh berkah, hari perhentian saat ini, diperkenankan bagi kami sekalian untuk mengungkapkan syukur kami dalam kebersamaan, berwujud ibadah bersama di dalam keluarga kami masing-masing. Berkahi kiranya syukur kami, agar kehidupan kami dalam persekutuan kami yang terkecil di keluarga semakin bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan, dan dalam suasana cinta kasih kami satu terhadap yang lain. Berkahi kami ya Tuhan, perkenankan kiranya kami mengawali semua dalam sukacita, dalam syukur atas anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi, saudara-saudara, dari Kidung Jemaat 145, mari tuturkan kembali bait yang pertama. Kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan
bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Sang roti hidup yang kekal, kami rindu untuk mendapatkan sapaan khusus, dan itu adalah makanan rohani bagi kehidupan kami. Sapalah kami dan teguhkanlah iman kami, ya Tuhan, agar perjalanan kami hari-hari ini dan ke depan semakin dimantapkan untuk meyakini bahwa mujizat-Mu berlimpah ruah atas kami. Dengannya kami di dalam keluarga kami semakin merasa disatukan, dihimpunkan dalam cinta kasih-Mu. Begitupun dalam perjalanan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang lain akan semakin dimantapkan untuk berjuang bersama, bahu-membahu, menanggung setiap hal dan merayakan setiap peristiwa bermujizat dari Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, ya Tuhan, dan sanggupkanlah kami untuk menjadi para pendengar yang baik dan pelaku sabda-Mu yang setia. Dalam Yesus Kristus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini adalah Matius 21 ayat 23 sampai dengan 32. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawaban kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anaknya kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?
Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikian pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa kalikah hari ini kita sudah mencuci tangan, kemudian hadir di depan kamera, lalu dijepret, lalu diketahui berapa suhu Anda. Dan kalau ditanyakan secara akumulatif jumlah sehari rata-rata berapa kali kita mau memastikan, mengecek, melihat kondisi kita, apakah saya baik-baik saja, apakah saya sehat. Ngecek diri sendiri harus dilakukan oleh kita sendiri, walaupun juga ditopang oleh pengharapan, dorongan, juga kadang-kadang kontrol dari orang lain. Kalau sekali-sekali kita lupa. Nah, saudara, ngecek diri sendiri itu setiap kali kita lakukan. Itu kalau dalam istilah yang lain, bahasa yang berbeda sedikit, disebut sebagai mawas diri, ngecek keberadaan diri kita sendiri. Apakah itu penting? Penting. Dan makin hari kita makin sadar bahwa perihal ngecek diri kita sendiri itu benar-benar penting. Bahkan lebih sering dari yang mungkin pernah kita lakukan sebelum hari-hari ini. Perihal mawas diri. Saudara-saudara, di ayat 25 dari bacaan kita tadi, saya baca ulang. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka. Ini orang-orang yang sebenarnya bukan orang awam, bukan orang yang tidak pernah belajar secara khusus tentang kehendak Tuhan, tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Mereka ini orang yang sudah terbiasa membaca kitab suci. Dalam hal itu adalah Taurat, kitab nabi-nabi, kitab hikmat, sudah dibaca oleh mereka. Tapi pada saat Yesus hadir, masih dirasa perlu oleh mereka untuk meminta penegasan. Kuasa manakah yang dipakai olehmu untuk mengajar kami, untuk membaptis kami? Lalu diminta oleh Tuhan agar mereka menjawab bagaimana pendapat mereka tentang Yohanes Pembaptis yang adalah seseorang yang luar biasa, seorang nabi besar pada era Yesus Kristus itu, bagaimana mereka memahaminya?
Jadi sebenarnya saudara, ini sedang dilakukan proses ngecek diri sendiri. Alih-alih Yesus Kristus yang sedang dicek oleh para pendengarnya, Yesus Kristus sedang menghadirkan, menghidangkan alat checking diri. Kalau bertanya tentang kuasa manakah, dari sumber kuasa manakah, maka lihatlah batinmu, hatimu, dirimu, pemahamanmu sebagai orang yang terbiasa membaca kitab suci dan memahami kehendak Tuhan melalui bermacam-macam tokoh, bermacam-macam nabi. Jawablah itu. Jadi sebenarnya ini adalah proses mengecek diri secara rohani, secara spiritual. Nah, saudara-saudara, bahwa mereka mau mengecek diri sendiri, rupanya masih ada ya sedikit tantangannya. Kalau seseorang mau mengecek dirinya sendiri, mau mawas diri, mau berintrospeksi, itu antara lain seperti juga ditampilkan dalam drama dialog antara Yesus dan orang-orang yang datang kepadanya itu. Yang pertama adalah, saudara, hambatan bagi seseorang untuk bisa ngecek dirinya sendiri, mengintrospeksi secara persis ialah kalimatnya, saya tidak tahu. Dan itu kalimat mereka. Kami tidak tahu, ayat 27a. Rupanya kalau mau dijawab A salah, mau dijawab B keliru. Nah kalau begitu jawab aja, bilang aja, kami tidak tahu. Itu hambatan, saudara-saudara. Seseorang kemudian mau mencuci tangan saja, kalau diberi sejumlah hal untuk dipertanyakan atas dirinya sendiri, kemudian mereka memilih cuci tangan saja. Kami tidak tahu. Berilah kami jawaban. Bukan level Anda. Pertanyaan Anda sudah bertanya tentang kuasa manakah, dari manakah kuasa datang kepadamu. Pertanyaan sudah sampai level itu. Jadi bukan awam. Kalau begitu yang terjadi apa? Orang ini sedang mau cuci tangan, mau lari dari dirinya sendiri, mau mengambil jarak terhadap dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, mawas diri ternyata penting. Mawas diri ternyata suka harus dihadapi, ditunda pun tidak suka pun saat ini, pada saatnya harus dijawab. Hari-hari ini, saudara-saudara, kita sedang melakukan proses bersama untuk mengintrospeksi diri kita juga. Sebentar lagi kita akan memasuki saat-saat khusus pelayanan perjamuan kudus bagi orang dewasa. Ini adalah kesempatan khusus bagi kita untuk mencuci diri sendiri.
Ini bukan promosi sabun cuci, saudara. Bukan promosi deterjen, bukan sebanyak bangsa itu, bukan. Tapi toh kita pernah mengenali hal itu. Jadi ada sesuatu, alat, piranti, bahan yang apabila kita terima kemudian diproses begitu rupa, akhirnya dari sana terjadi proses mencuci sendiri, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ditanyakan untuk apa sebelum perjamuan kudus kemudian kami mesti lakukan proses introspeksi, mawas diri ulang untuk memastikan bahwa hidup kita sedang baik-baik saja dan bahkan lebih baik ketimbang hari kemarin. Bagaimana Pak, kalau misalnya ya kalau sempat saja saya melakukan itu, kalau nanti tidak sempat ya sudah. Nah saudara-saudara, hari-hari belakangan mengajarkan kepada kita betapa pentingnya makin kerap kita lakukan pengecekan kepada diri kita sendiri itu, maka dihindarkan kita dari bahaya yang lebih besar. Maka mengecek keadaan kita, keberadaan kita, batin kita, kerohanian kita, keterikatan kita dengan Tuhan semakin baik. Sebenarnya Pak, saya maunya itu ikut katekisasi tobatan itu loh Pak. Terus kenapa belum? Lah ya, saya nanti kalau ketemu Pak Pendito, biasanya Pak Pendito kalau di gereja aja banyak orang. Terus kalau di rumah juga selain Pak Pendito ada orang lain. Lalu, nah karena situasi serba ada banyak kawan yang lain itu, maka saya ya ragu-ragu sedikit untuk memulai mengatakan Pak, saya sebenarnya mau secara khusus mengecek saya ini bagaimana. Apakah hidup saya dari waktu ke waktu sudah mencerminkan kehidupan sebagaimana yang Tuhan mau? Ataukah saya masih tetap atau bahkan makin kurang Kristiani dibandingkan pada awal? Marilah, tidak apa-apa. Kalau misalnya saya telepon saja kepada Pak Pendito, boleh. Loh ya boleh. Nomor saya itu ditaruh di mana-mana kok. Maksudnya kalau katekisasi tobatan lewat telepon itu bagaimana? Saya belum pernah. Nah kalau memang mau kita coba, monggo nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Tapi pastikanlah bahwa kita bersedia untuk sesering mungkin melakukan proses introspeksi pada diri kita sendiri itu. Seperti halnya kita secara fisik memeriksakan berapa suhu saya. Setiap kali saya masuk ke gedung gereja, ke gedung apa saja, ke kantor gereja, ya setiap kali itu pula dicek. Nah, saudara-saudara, dengan begitu maka upaya kita untuk semakin hidup bersih, clean, itu
itu bisa kita lakukan makin hari semakin green kita. Bukan saja secara fisik, tetapi juga secara rohani. Begini loh Pak, kalau misalnya bisa mencuci sendiri, bisa melakukan introspeksi itu berarti sendiri, mawas diri itu sendiri, itu berarti bisa mungkin saya lakukan setiap waktu, mungkin setiap hari, pagi dan siang dan malam. Loh iya, betul itu, monggo. Nah, bagaimana caranya Pak? Caranya ya bercermin ke kitab suci, menengok kitab suci kita, mencermati hidup kita di hadapan cermin kebenaran kekal kitab suci itu. Saya tidak ada waktu itu Pak. Nah, beda. Dulu pada waktu Alkitab masih dicetak dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, wah ini saya nggak bisa mengerti Pak. Andaikan dicetak dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia, maka sekarang sudah dicetak dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa apa saja. Wah saya terlalu sibuk Pak. Oke, terlalu sibuk, sudah ada, penjangan bisa mendownload lewat HP yang dibawa kemana-mana itu. Jadi dimanapun bisa. Oh iya Pak, betul. Tapi apalagi? Nah, saudara-saudara, kita punya kecenderungan kadang-kadang untuk lari dari diri sendiri. Sesungguhnya kita mau memperbaiki hidup kita, dan berarti kalau sudah baik kita terbebas, tapi yang dipilih justru adalah lari dari kebebasan. Itu apa? Nah saudara-saudara, semogalah sodoran hidangan yang disampaikan oleh Sang Kristus itu sempat menjadi bagian dari perenungan kita. Bahwa dialah Sang Firman hidup, Firman itu sudah menjadi manusia. Firman itu juga sudah dicatat, dan catatan itu bisa kita akses masing-masing. Begini loh Pak, saya mau membaca diri saya sendiri, mengintrospeksi diri saya sendiri, mawas diri saya sendiri. Terus, tapi apalagi? Ojo saya Pak, jangan dimarahi dulu kok, tapi apalagi? Begini loh Pak, kitab suci itu kan satu perikop itu panjang gitu. Lalu yang ayat yang mana? Beda. Begini saudara. Kalau boleh saya cerita sedikit, ada seorang kawan, dia dosen teologi, hanya terpaut setahun dari saya, lebih muda. Setiap hari berkirim WA kepada saya, dan isinya apa? Isinya hanya satu ayat dari teks kitab suci yang rupanya sudah dibaca pada hari itu. Tapi ayat yang dikirimkan kepada saya itu sangat tespleng, ting gitu, kalau itu musik. Jadi ayat yang manapun yang dibaca panjang lebar itu sebenarnya hanya ada pengalaman beliau rupanya. Untuk saya yang mau dibagikan, hanya ada satu ayat saja yang sudah cukup untuk saya hari itu bercermin, ngecek diri saya. Apakah hidup saya sekarang baik-baik saja? Jadi satu ayat sudah cukup Pak, satu ayat sudah cukup.
untuk hari ini, untuk pagi ini, nanti sore 1 ayat yang lain sudah cukup, Dan setiap perikop itu, saudara-saudara, selalu ada satu mutiara buat penjenengan, juga buat kawan lain yang hendak dikirimi dari HP penjenengan. 1 ayat cukup untuk hari ini. Nah, pada akhirnya diucapkan selamat, mawas diri, selamat mengintrospeksi diri, dan jangan lagi kita katakan, saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Bukan. Kita hadapi saja, baca saja, dan bercerminlah dari kehendak Tuhan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini puji syukur bahwa kita akan bersama-sama dengan kelompok paduan suara Gema Efrata akan bernyanyi secara khusus berjudul Puji Syukur. Silahkan Gema Efrata. Puji syukur dan hormat padamu, Kristus Tuhan Raja segala hati. Hidupmu pembawa bahagia, kasih-Mu jaminan harapan insan. Patuhkan diri, bagimu hati hidup dan kerjaku, bagi saksimu, bagi sesama, kasih dan rahmat-Mu kami nantikan. Terima kasih Gema Efrata, Tuhan memberkati. Berdiri, kita ungkapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saudara. Kita berdoa membawakan doa-doa syafaat kita. Bapa di surga, kami bersyukur panggilan-Mu bagi kami untuk selalu melakukan introspeksi, mawas diri, bercermin terhadap kehendak-Mu, firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, sanggupkanlah kami menjalani hidup kami dengan penuh kesetiaan, sehingga proses kami dimungkinkan dari waktu ke waktu selalu kami jalani dengan hati yang bersih, hidup yang tulus di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kami di antara kami sebagai orang Kristen dewasa akan juga turut serta dalam panggilan khusus Tuhan, ialah menerima tanda istimewa perjamuan kudus ekumene pada hari Minggu yang akan datang. Kami mohon kiranya Tuhan memampukan kami untuk secara khusus mengambil waktu agar kami dimampukan untuk semakin menjadikan batin kami bersih, hidup kami jernih di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk kebersamaan kami di tubuh gereja Tuhan, di jemaat milik Tuhan, kami dengan saudara-saudara kami satu jemaat. Ya Tuhan, kami hendak menerima panggilan dan anugerah kemurahan-Mu yang khusus perjamuan kudus. Sekaligus kami juga merindukan kebersamaan kami sebagai satu persekutuan bersama-sama yang secara fisik kami bisa saling bertemu. Ya Tuhan, kami sungguh merindukan perjumpaan itu. Ini adalah kali yang kesekian kami membangun persekutuan ibadat di rumah kami masing-masing. Sementara kami juga berkerinduan untuk bisa saling bertemu dengan saudara-saudara kami, bersyukur dan mengungkapkan sukacita kami bersama-sama lagi. Kiranya Bapa memberkahi kami dengan roh ketabahan, kesabaran, agar proses kebersamaan kami boleh kami jalani dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk kebersamaan kami dengan masyarakat yang lain yang juga berkerinduan serupa dengan kami. Kiranya Bapa memberkahi kami. Berilah kami pertolongan khusus agar kami tidak lengah menjalani kehidupan kami, supaya kami tetap cermat menjalani protokol kesehatan yang selama ini telah kami jalani. Berkahilah kami semua ya Tuhan, berkahilah kami. Kami berdoa secara khusus bagi pemerintah kami yang bersama-sama dengan mereka kami berjuang untuk mengatasi berbagai tantangan kesehatan yang kami jumpai.
Berkahilah kami semua ya Tuhan, berkahilah kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka, yang berpisah dengan orang-orang yang dikasihinya, juga karena situasi pandemi. Tolonglah, berkahilah Tuhan, limpahkanlah kiranya roh penghiburan atas saudara-saudara kami. Dan sampai sedemikian kami masih tetap memohon kepadamu, Tuhan menganugerahkan kepada kami, saudara-saudara kami yang bergerak bekerja di laboratorium, kiranya Tuhan sungguh memberkahi mereka, supaya ketelitian mereka, keajegan mereka, dan kepandaian mereka diabdikan semua itu dalam rangka dipakai oleh Tuhan menghadirkan mujizat yang terbaru, obat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami aturkan kepadamu dalam Yesus Kristus yang mengajar kami sekalian berdoa Bapa kami, sebagaimana kami lantunkan dalam syair kami. Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita bersama-sama akan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan. Sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, ada baiknya kita membuka bagian apa yang tersedia dalam Alkitab kita yang akan mendasari di dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Terambil dari Imamat 19 ayat yang kelima. Demikian dituliskan buat kita semuanya, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Kekasih Tuhan, ayat ini mengingatkan bahwa kita dalam memberikan persembahan, baiklah kita memberikan persembahan dengan sikap yang benar. Marilah kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, dan kita mengiringinya dengan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 287, bait yang pertama, sekarang bersyukur. Hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar,
tak terbilang terus, semula dan tetap. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah Engkau limpahkan buat kehidupan kami. Kami bersyukur apa yang sudah boleh kami nikmati semuanya adalah pemberian dan kasih karunia daripadamu Tuhan. Saat ini kami mewujudkan salah satu syukur kami melalui persembahan yang sudah boleh kami siapkan dan kami kumpulkan bersama di dalam keluarga kami saat ini. Kami haturkan, kami ungkapkan syukur kami dan kami serahkan persembahan kami. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang boleh dipilih dan dipercaya untuk mengelola persembahan ini. Kau memberikan mereka hikmat dan kemampuan sehingga ketika menata persembahan ini dapat dipergunakan menunjang pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita berdiri. Kita akan kembali ke ruang ibadah keseharian kita. Mari kita sebagai anggota keluarga undur dari hadapan Tuhan dalam ibadah bersama pada hari ini. Kita akan menjalani kehidupan dengan tenang di rumah, menjaga kebersihan jasmani rohani, dan dengan demikian kita sembari menjalani kebersamaan kita dalam syukur sukacita bersama dengan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 339, Maju Laskar Kristus. Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan, majulah iringi panji cemerlang, maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkahi saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, Kidung Jemaat 474. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk, saudara-saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati perjalanan kita dengan penuh sukacita, saudara-saudara menempuh perjalanan hari-hari ke depan. Salam Patunggilan.